bakalan masak kecambalan toro. Jadi biasanya kalau udah musim hujan banyak banget yang tumbuh di sekitaran belakang rumahku. Kebetulan di belakang rumahku ada pohonnya si petelam toro. Kira-kira kalau di tempat kalian biasa disebut apa? Di desa kami pun ada yang menyebutnya cogol. Tapi beneran aku baru tahu kalau sebutannya cogol. Jadi kecamba ini tuh biasanya di Jawa Timur dijadikan isian di dalam ketoprak. Kurang lebih biasanya mereka membudidayakan karena memang untuk makanan sehari-hari. Kira-kira bener gak sih? Orang Jawa Timur boleh komen di bawah ya guys. Jadi kebetulan kemarin itu habis hujan. Jadi si kecambalan toro ini bener-bener yang numbuhnya keroyokan gitu. Bener-bener banyak banget di belakang rumahku. Dan kali ini bakalan aku masak. Kira-kira mau dimasak seperti apa? Tonton sampai habis ya. Jadi buat kalian yang belum pernah cobain, pasti banget sih cobain. Apalagi buat kalian pecinta pete ataupun pete gunung, bener-bener harus nyobain. Karena rasanya seenak itu kayaknya sih nggak beda jauh sama kecambah ya. Tapi untuk soal rasa, ini lebih jauh pemenangnya. Buat kalian yang mau cobain terus di sekitaran rumah nggak ada pohonnya, kalian bisa cari buah pete yang udah menguning. Cukup kalian tanam di dalam pot. Asal sering disiramin pasti bakalan numbuh. Dan udah pasti tumbuhnya nggak lama. Ini termasuk tanaman liar yang tumbuh dari alam. Karena memang mereka tumbuh sama sekali tidak ditanam. Jadi kita wajib bersyukur karena masih bisa menikmati tanaman liar yang lokasinya benar-benar deket banget dari rumah. Jadi nyariin kayak gini, samain bareng teman. Karena memang nyarinya seasik itu. Mungkin kalian sembari musikan bisa. Atau sambil gibah, suka-suka kalian deh. Yang penting kalian gak ngerugiin orang ya. Tapi guys, ujung dari daunnya si petelan toro ini ternyata bisa dimakan juga. Jadi aku masih ingat banget zaman dulu. Bapakku cari ujungnya petelan toro dan dicolet. Dan itu tanpa direbus ya guys. Dan ternyata di Thailand pun ternyata sama. Mereka makan apapun pasti pakai lalapan ujung pete Cina atau petelan toro. Tapi buat aku yang gak suka sayur mentah, mending aku makan ini aja. Kecambalan toro, setiap yang tumbuh di bumi pasti punya manfaat masing-masing. Aku yakin si kecambalan toro ini pasti ada khasiatnya. Mungkin kita bisa tanya Mbak Google dulu kali ya. Emang buat kalian yang mau cari kecambalan toro, kalian mesti benar-benar di waktu yang kosong. Maksudnya di waktu yang santai ya. Karena memang cari kecambalan toro itu meskipun banyak, ambilnya tetap satu-satu dan benar-benar makan waktu. Kalau bisa sih kalian ngajak besti kalian, biar sekalian ngobrol santai ataupun apa gitu. Kalian cerita-cerita semasa kalian kecil, udah pasti banyak kenangannya lah ya. Atau kalau enggak, kalian bisa ajak suami bareng anak kalian. Karena udah pasti si anak pasti seneng banget nyariin kayak gini. Mereka pikir kalau nyari kayak gini tuh kayak mainan. Maksudnya kayak lagi bermain bareng orang tuanya. Dan alhamdulillah udah dapet banyak. Ya lumayan lah ya, meskipun kalau dimasak bakalan mimpes. Waktunya buat bersihin akarnya. Jadi di sini aku buangin akar-akarnya ya guys. Pastinya sembari dicuci. Di part ini juga benar-benar part yang memakan waktu. Jadi suka-suka kalian mau diambilin akarnya atau enggak. Karena memang akarnya pun masih bisa dimakan kok. Tapi kalau mau sekalian akarnya, cucinya harus yang bersih ya. Karena udah pasti banyak tanah yang nyelip. Suka-suka kalian mau dimakan akarnya atau enggak. Masakan petelam toro ini bakalan tetap enak banget. Yang suka ngelalap sayur mentah, ini juga bisa banget loh kalian cobain. Kira-kira di sini ada yang udah pernah cobain gak sih? Ngelalap kecambalan toro yang masih mentah. Dan kira-kira rasanya gimana, boleh komen di bawah ya guys.